Halo, sahabat semua. Bertemu kembali di channel YouTube Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota perifer area Jawa Tengah. Hari ini, pada tayangan video kali ini, saya akan memaparkan apa yang saya paparkan sebetulnya hari ini tadi siang, tanggal 7 Agustus 2024, terkait dengan kenyamanan termal dan tata udara. Nah, ini ada suatu tema yang menarik yang saya tampilkan dan diminta oleh panitia di acara pertemuan ilmiah tahunan, ya, PITSALNAS, dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Nah, saya izin akan memaparkan terkait dengan apa yang saya tampilkan atau saya paparkan di forum tadi siang. Baik, ini adalah tata udara dan kenyamanan termal. Jadi sebetulnya ini ada dua materi, dua pembahasan, namun kita jadikan satu. Ya, sekali lagi ini perkenalannya, silahkan. Nanti kita bisa berkomunikasi. Nah, jadi saya ingin paparkan di sini bahwa eh, saya adalah seorang dokter, namun juga mendalami ilmu arsitektur. Ya, walaupun tidak sampai ke kompetensi yang sebagaimana arsitektur yang miliki, yang sangat lengkap, sangat luar biasa. Nah, kita bicara mengenai kemampuan manusia. Ternyata manusia bisa tahan atau mampu bertahan tanpa makanan itu dalam waktu 1 pekan. Kemudian tanpa air dalam waktu 2 sampai 3 hari. Nah, kemudian manusia bisa bertahan tanpa udara hanya 2 sampai 3 menit. Artinya, udara merupakan sesuatu hal yang vital yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam tema tadi atau judul tadi ada namanya tata udara. Nah, saat kita bicara mengenai kenyamanan, nyaman sendiri sebetulnya ada suatu hal yang relatif. Ya. Tanpa bermaksud apapun, ini ada saya menarik ya, menurut saya ini menarik gambaran orang Indonesia yang menggunakan pakaian tradisional. Saya kurang tahu, tapi mungkinan ini dari area timur, entah mungkin NTT ya. Dia merasa nyaman menggunakan pakaian tersebut, yang mungkin saat ini tidak akan saya pakai pakaian tersebut karena saya tidak nyaman dengan udara yang dingin, maka saya menggunakan jas jaket. Nah, sama seperti kita melihat para prajurit ini menggunakan pakaian yang berlapis sangat tertutup. Ya, mungkin beberapa orang mengatakan itu tidak nyaman. Artinya kenyamanan itu relatif. Ada juga orang menggunakan atau memakai rumah seperti rumah, kita katakan rumah gubuk gitu ya. Rumah ini ada rumah tradisional, tapi beberapa orang mengatakan apa nyamannya hidup di rumah seperti itu, dingin, ya. Mungkin ada udara masuk, rasa panas akan terasa. Tapi orang-orang yang ada di rumah tradisional tersebut melihat rumah yang modern, mungkin mereka akan mengatakan, oh enggak, justru rumah yang modern itu yang panas, yang tidak nyaman. Nah, artinya kenyamanan itu sekali lagi adalah relatif. Nah, ini adalah contoh lagi bahwa eh, orang di dalam satu ruangan, tapi yang satu dekat dengan sumber udara, dia mengatakan I'm cold, saya kedinginan. Yang di tengah mengatakan oke, saya tidak merasa dingin, tidak merasa panas, nyaman karena dia berada di pertengahan antara dingin dan panas. Sedangkan yang di paling pojok, dia mengatakan saya panas, saya kepanasan. Ya, karena dia jauh dari area yang mengeluarkan hawa dingin. Nah, hal ini sebetulnya sudah dirumuskan dari beberapa peradaban, salah satunya adalah peradaban Romawi. Dikenal seorang arsitek bernama Vitruvius yang menyusun buku De Architectura.
Di mana Vitruvius mengatakan bahwa sebuah bangunan itu harus memiliki orientasi, harus mempertimbangkan ventilasi, dan naungan atau perlindungan atau peneduh dalam desain arsitektur. Nah, kalau kita melihat, itulah yang sudah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, di mana mereka membuat rumah-rumah adatnya itu mempertimbangkan arah matahari dan arah angin, ya. Jadi arah matahari terkait bagaimana menghindari panasnya, tapi memanfaatkan sinarnya. Sedangkan angin digunakan terkait dengan fungsi penghawaan atau ventilasi tadi. Nah, ini ada contoh rumah tradisional lagi, yaitu rumah dari Aceh, Rongbade Aceh. Di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan bagaimana matahari itu terbit tidak benar-benar di timur, tidak benar-benar di barat, tapi condong ke utara atau condong ke selatan. Nah, sama, rumah ini pun juga disusun menggunakan filosofi tersebut, kondisi tersebut, sehingga disusun lebih arah timur, arah barat, yang tadi ada kecondongan ke utara atau ke selatan, yang memberikan akses sinar, namun menghindarkan terlalu banyak panas yang masuk, dan memberikan akses untuk jalur udara yang masuk dari sisi utara dan sisi selatannya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai kenyamanan tadi, maka kita juga harus melihat banyak faktor yang menyebabkan orang nyaman yang kita kaitkan dengan thermal. Ada faktor sinar matahari, ada faktor temperatur, ada faktor kelembapan, aliran udara, temperatur radian, yaitu sebuah rambatan panas. Dia terasa panas karena ada rambatan yang dari sinar matahari, dan pakaian atau metabolismenya. Nah, ini ada faktor-faktor iklim yang kita pertimbangkan dalam kenyamanan. Ada suhu udara, suhu radian, kelembapan udara, kecepatan angin, jenis aktivitas, dan jenis pakaian. Nah, pakaian itu juga menentukan apakah orang itu nyaman atau tidak. Sebagai contoh, orang di dalam kondisi dia eh, temperaturnya tinggi, musim panas, maka dia akan cenderung menggunakan pakaian-pakaian yang tipis. Supaya apa? Supaya panas itu tidak kemudian terkepung. Ya, lain halnya kalau musim dingin, orang akan menggunakan pakaian yang tebal, warna-warna yang lebih cenderung gelap, yang kemudian panas itu akan lebih lama berada dalam tubuh dia. Ya, jadi seperti di apa? Dijaga di dalam balik baju jaket. Ya. Nah, kenyamanan juga bisa terkait aktivitas apa yang sedang dilakukan. Ya. Orang-orang atau sejawat nakes yang ada di IGD tentu lain halnya dengan aktivitas yang ada misalnya di administrasi atau teman-teman yang ada di instalasi operasi, instalasi bedah sentral lain dengan yang di Polri Rawat Jalan dan begitulah. Maka dari itu pola pakaiannya pun juga harus diatur. Kalau ini aktivitas-aktivitas harian ya. Nah, aktivitas tadi ada namanya satuan MET. Ini bukan apa, bukan standar internasional ya, tapi eh, yang banyak digunakan ya, bukan satuan internasional. Nah, tahap kenyamanan termal tadi sudah ada orientasi bangunan, ventilasi, naungan, kemudian tadi saya sampaikan bahwa di tropis lembab, Indonesia ada tropis lembab, maka struktur bangunannya dari timur ke barat. Sedangkan peletakan ventilasi di sisi utara dan selatan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah orientasi bangunan. Ya, kalau kita bicara orientasi bangunan, bagaimana kita melihat pergerakan bangunan itu atau pergerakan sinar matahari terhadap bangunan. Kita menggunakan software, salah satunya ada yang kita sebut sebagai sunpath, ya, jalur matahari. Kita bisa melihat titik-titik.
perjalanan matahari itu sepanjang tahun ya. Dalam satu tahun itu dia melewati mana saja dan kita bisa melihat apakah eh, kemudian mendapat paparan panas atau sinar itu. Nah, ini juga sama, kita mempertimbangkan arah angin, sinar matahari ya. Ya, ini juga beberapa penelitian juga membuktikan bahwa dengan mempertimbangkan arah matahari, arah angin, maka dia menjadi sebuah keuntungan bagi bangunan tersebut termasuk dari penghuninya. Nah, saat bicara kenyamanan, maka kenyamanan itu bisa diatur. Ada pengaturan thermal yang aktif menggunakan kipas angin, exhaust fan, air conditioner. Intinya adalah menggunakan mesin atau alat mekanik. Ada pengaturan yang bersifat pasif, bisa melakukan shading, louvre, atau pohon dan tanaman yang ditanam di sekitar ruangan. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini menggunakan kipas. Kipas sendiri juga untuk Fasiankes ada ruang registrasi medical record. Misalnya kita gunakan fan dinding ukuran 35 cm. Untuk ruang periksanya menggunakan fan meja ukuran 30 cm. Apa namanya diameternya ya 30 cm. Kemudian untuk yang fan standing 35 cm itu mengarah kepada arah pasien misalnya. Jadi dari jalur bersih ke jalur yang kotor. Begitu juga dengan exhaust itu harus dihitung terkait dengan ukurannya, terkait dengan kalau outlet menggunakan berapa, kecepatannya, kemudian inlet juga berapa. Ini semua harus kita sesuaikan. Nah, bicara AC, ada beberapa komponen atau hal yang diketahui bahwa ada namanya BTU per hour, British Thermal Unit per hour, yaitu kemampuan pendinginan dari AC setiap jamnya. Kemudian kita harus mengetahui watt atau daya listriknya, kemudian ada PK. Nah, sering kita mengatakan, oh AC berapa PK nih? Nah, PK itu singkatan dari Pak de Graag, ya, jadi tenaga kudanya. Nah, ini rumus sederhananya, gitu ya. Untuk kita-kita yang awam lah. Saya sendiri juga merasa ini teknik, ya. Teknik kemudian kita mencoba menyederhanakan lewat awam. Jadi rumusnya untuk menentukan berapa PK itu panjang kali lebar, tingginya dianggap sama 2,7 sampai 3 meter, maka tidak dimasukkan rumus, kali konstansinya 537 BTU per hour. Nah, setelah penghitungan itu maka akan ketemu, oh kalau setengah PK itu setara dengan 5.000 BTU per hour. 1 PK 9.000 dan seterusnya sesuai daftar ini. Nah, kita lihat contoh ya. Ini ada poli penyakit dalam, panjang 4 meter, lebar 5 meter, dipasang AC split wall. Nah, berapa PKAC yang dibutuhkan? 4 kali 5 kali 537 BTU. Hasilnya 10.740 BTU. Nah, 10.740 BTU ini, kalau kita kembali ke slide lain, dia bisa masuk ke yang 9.000. Ya, lebih dekat 9.000. Namun bisa 9.000, namun dalam mempertimbangkan penghematan energi bisa dinaikkan ke yang atasnya itu 1,5 PK, walaupun 1,5 PK itu 12.000. Ya, kalau bicara angkanya dekatnya ke yang 1 PK, tapi supaya penghematan energi dinaikkan ke 1,5 PK. Nah, kalau pasif, kenyaman thermal pasif itu dia tidak perlu menggunakan mesin, tapi dia menggunakan bagian dari bangunan seperti diberi shading atau semacam apa ya topi gitu ya, topi dari bangunan sehingga sinar matahari terkena topi atau payung dari bangunan tersebut, peneduh gitu ya. Kemudian menggunakan louvre atau kaca nako, menggunakan awning ya seperti kanopi. Nah, ini adalah rumah sakit saya bekerja, Mari Rahayu. Itu dia ada pepohonan yang menjadi peneduh dari ruang isolasi. Ini ruang isolasi ya. Ya, jadi menyusun rumah sakit, mendesain rumah sakit itu kompleks ya. Tidak bisa asal ya. Sebenarnya tidak hanya rumah sakit, Fasiankes
oh ya sudah asal artistik begini begitu tanpa indah itu tidak bisa hanya begitu walaupun tidak salah tapi karena kita fasiankes itu terkait dengan eh, pelayanan kemanusiaan maka kita gunakan yang ideal ya yang ideal. Ruang operasi ya kita gunakan ruang operasi begitu ya bukan kemudian ruang yang seperti ruang hotel gitu seperti ruang yang digambar sebelah ini itu rawat jalan oke tapi kalau itu menjadi ruang operasi ya indah tapi tidak aman nah maka dari itu kompleks sekali terutama terkait hygienic grade dari saluran udara. Nah, di sini ada namanya ventilasi silang, ventilasi stalk ya. Jadi ventilasi silang itu seperti ini, sedangkan ventilasi stalk dia yang dari dari bawah ke atas, jadi stalk ya. Nah, ini ada peredaran udara yang kita harapkan adalah O2-nya yang tinggi, bukan CO2-nya yang tinggi. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai tata udara. Jadi, mempertimbangkan kualitas, sirkulasi, tekanan, temperatur, dan kelembapan. Ini semua berantai dan dikerjakan bersama-sama. Artinya, jangan kemudian, oh sudah deh, saya mau temperaturnya pasang AC saja, tapi kualitasnya tidak diperhitungkan, sirkulasi tidak diperhitungkan, tekanan dan kelembapan tidak diperhitungkan. Nah, ini ada gambaran ya, gambaran udara segar ya. Kita masukkan ruang operasi itu 20-25% dari udara supply minimal. Ya, ini cara-cara pemasangan AC yang tidak tepat. Saya pernah membahas di salah satu video. Silahkan nanti dicek ya, terkait dengan tata udara. Nah, yang kita harapkan di bagian-bagian Fasiankes yang dia terutama kriteria clean room, ruang-ruang bersih, maka yang diambil adalah aliran laminer, bukan aliran yang turbulen. Nah, inilah salah satu dari pemanfaatan aliran laminer dengan menempatkan exhaust di 4 sudut ruang operasi dan kemudian air supply yang dari AHU dia dari atas sehingga nanti di meja operasi itu terbentuk kubah ya, kubah udara yang dia udaranya bersih, tidak tercemar. Nah, itu mengapa dipasang exhaustnya di 4 titik sudut. Ya, ini skema dari AHO ya. Ada damper, ada kemudian pre-filter, medium filter, sampai akhirnya HEPA filter yang masuk ke dalam ruang operasi. Ini misalnya ruang operasi kembali. Nah, jadi ada yang namanya HEPA type filter, bukan HEPA filter yang sebenarnya. Jadi HEPA type filter ini yang waktu pandemi kemarin eh, terinfo kepada kita sebagai HEPA portable. Tapi tingkat penyaringannya tidak seperti HEPA filter, ya, tidak sampai ke COVID dan lain-lain, gitu. Nah, kalau HEPA filter itu dia punya ciri khas termasuk lekuk-lekuknya, penyaringannya lebih bagus dibandingkan HEPA type filter. Sebetulnya lebih bagus kalau kemudian kita mencoba mengatakan, oh ini portable, bisa kok masuk ruang operasi. Nah, itu tidak bisa. Maka kita katakan HEPA filter yang bagus, ya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau HEPA filter itu di MERV, MERV itu adalah, ini saya menutupi ya, ya, saya mungkin ini sebentar. MERV itu ada minimum efficiency reporting value. Ya, itu MERV-nya adalah 17 sampai 20. Nah, kalau yang 6 sampai 8 dari atasnya 6 sampai 8 itu adalah yang pre-filter. 9 sampai 16 itu ada medium filter. Nah, yang HEPA filter yang tadi yang type itu HEPA HEPA type filter itu dia di angka 13 sampai 16. Artinya dia bukan HEPA filter, tapi lebih cenderung kepada medium filter yang tapi grade-nya lebih tinggi ya, 13 sampai 16 MERV-nya. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana eh, pergerakan udara itu di simulasikan dengan CFD. Bisa melihat video sebelumnya tentang CFD.
Ya, saya tidak akan banyak membahas ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, tata udara tadi, terkait dengan eh, kenyamanan thermal, ya, sehingga eh, kita akhirnya mengetahui bahwa ada beberapa beberapa apa namanya ketentuan-ketentuan di dalam kenyamanan thermal tersebut, ya, sehingga kita bisa bisa mengatur nantinya tidak hanya mengatur suhunya saja atau kelembabannya saja, tapi melupakan aliran udara dan lain-lain. Begitu sejawat, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dukungannya terkait dengan video-video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa mengambil keilmuan dan mengimplementasikannya di dalam pelayanan kita di dunia kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe. Salam bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.